Ini saya akan memberikan Anda penjelasan kenapa sih aset bisnis itu sangat penting, teman-teman. Nah, sebelum saya tunjukkan ya, saya akan demokan ke teman-teman. Nih ya, saya akan demokan ke Anda kenapa aset ini sangat penting. Nih ya, sebelum saya tunjukkan, oke ya, saya habis nonton bola nih, teman-teman. Oke ya, nah ini contohnya seperti ini, teman-teman. Nah ini saat ini saya mendapatkan 162 orang, teman-teman, ya, atau 162 calon pembeli. Nah ini kalau nggak salah 2 jam yang lalu. Oke, kita akan lihat ya berapa penambahannya. Enter. Oke, klik di sana, enter, dan kita akan lihat dari 162 menjadi 202. Nah ini pasti naik terus, teman-teman, ya, karena saya sudah ngiklan menggunakan Facebook Ad. Oke, saya akan jelaskan ke teman-teman kenapa sih ini penting dan apa maksudnya Mas Andri memberikan penjelasan ini. Nah jadi teman-teman ya, itu adalah salah satu aset yang ada di internet, yaitu data customer. Data customernya teman-teman bisa mulai dari email, bisa mulai dari nomor WA, kemudian Facebooknya, Telegram, Instagram, dan sebagainya. Lalu teman-teman masukkan ke dalam sebuah grup atau sebuah kolam ya, atau sebuah tempat penyimpanan database, teman-teman. Nah, kenapa sih aset bisnis ini sangat penting, teman-teman? Yang pertama, teman-teman nggak perlu biaya promosi yang sangat mahal, ya. Apalagi teman-teman sudah mendapatkan aset yang banyak, ya. Kemudian teman-teman juga mendapatkan subscriber yang banyak. Maka untuk promosi itu, teman-teman bisa lakukan hal yang berbeda, ya. Contohnya seperti giveaway, kuis, ya. Kemudian program-program yang dimana tujuannya adalah bagaimana bisnis teman-teman bisa viral, diperbincang banyak orang, ya, tentu dengan like, share, dan komen. Nah, teman-teman harus belajar seperti itu sehingga nanti biaya promosinya tidak perlu teman-teman keluarkan, ya. Walaupun biaya promosinya dikeluarkan tidak akan semahal seperti teman promosi, ya, ngiklan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman bisa jualan kapan aja. Yes, betul sekali, teman-teman. Kalau teman-teman punya aset, punya database, katakanlah punya 1000 subscriber atau database, ya, customer, nomor WA, nomor telepon, kemudian punya 10.000, 50.000, 100.000, bahkan 1 juta, ya, mudah banget teman-teman mau jualan. Teman-teman bisa jualan apa saja. Jualan produk sendiri bisa, jualan produk orang lain juga bisa, kerjasama dengan perusahaan atau kerjasama dengan pemilik produk bisa banget, ya, karena teman-teman mempunyai database-nya. Kemudian teman-teman tidak harus pusing, ya, karena teman-teman sudah punya jalur marketingnya. Ya, inilah yang kesulitan di bisnis-bisnis di luar sana, ya, atau pemula, ya, ataupun yang memang masih baru dan terjun, ya. Kalau teman-teman nggak punya database tersebut, teman-teman akan pusing, ya, memikirkan bagaimana sih marketingnya. Ya, karena penjualan itu ada 3 fase, teman-teman. Yang pertama adalah marketing, yang kedua adalah selling, dan yang terakhir adalah branding. Jadi marketing, selling, dan branding. Nah, ketika teman-teman sudah memiliki subscriber, kemudian teman-teman juga sudah memiliki database customer, maka teman-teman sudah bisa langsung menjalankan marketingnya karena teman-teman punya jalur marketingnya. Dan selanjutnya adalah penghasilan jangka panjang. Yes banget, ya, karena lihat aja artis-artis di luar sana, mereka subscribernya banyak sekali, ya, karena penghasilan mereka akan jangka panjang. Ketika mereka merilis produk tertentu, produk terbaru, ya, dan ya mungkin teman pernah lihat, ya, Syahrini yang artis itu, ya, pernah jualan mukena, ya, langsung di broadcast ke subscribernya, terus bisa lihat satu hari aja miliaran rupiah. Nah, kalau nggak salah saya lihat di gosip, ya, di channel-channel itu, ya, Mas Andri suka lihat berita gosip nggak juga, ya, terlihat, ya, tadinya. Nah, saya lihat ternyata Syahrini itu akan mengeluarkan produk terbaru lagi, kalau nggak salah tas, ya. Saya kurang tahu, ya, tapi saya lihat sepintas. Nah, itu mudah banget karena si Syahrini ini punya subscriber, ya, punya database customer. Jadi mereka artis di luar sana mudah sekali untuk mendapatkan penghasilan dan jangka panjang. Nah, sama seperti kita, teman-teman, ya. Sama seperti kita, kalau kita ingin mendapatkan penghasilan jangka panjang, pastikan teman-teman mempunyai database customer, ya, sehingga database customer itu memiliki adalah aset, teman-teman. Oke, lanjut.
5 adalah bisa dapat uang banyak. Yes banget teman-teman. Yes banget ya. Teman-teman bisa lihat di sana ya yang eh, yang bosku ya, kemudian si Raffi Ahmad ya dan sebagainya, pasti mereka punya banyak uang. Karena kenapa? Karena subscribernya gede banget. Nah, lalu gimana Mas dengan kita-kita ini yang masih pemula? Yes, ya saran saya selain jualan, teman-teman bangun database karena itu sangat penting untuk keberlangsungan bisnis kita. Nah, ini ya teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, contohnya ya, kemarin saya dapat 1 miliar ya karena saya memiliki database. Nih ya, saya lihatkan ke teman-teman ya. Nah, ini penghasilan saya. Ini penghasilan kemarin ya, kalau nggak salah 2 tahun yang lalu ya, kalau nggak salah ini sempat saya foto. Nah, kalau tahun ini ya teman-teman tonton aja video-video sebelumnya ya, agar menginspirasi nih ya bahwa online ini luar biasa banget. Nah, ini teman-teman, saya memiliki database customer saya ya kayak gini ya, contoh seperti ini peertube.com. Nah, ini sampai 78.000 orang yang sudah membeli produk tersebut. Harganya hanya 100 ribuan teman-teman ya. Mungkin teman-teman udah lihat harga produk saya kan 250-an ya kalau untuk produk-produk digital ya, video training seperti itu. Nah, anggap sajalah 100 ribu dikali 78.000 berapa? 7 miliaran teman-teman ya. Anggap sajalah, jangan 7 miliar, 1 miliar aja gimana? Atau 500 juta aja gimana, 100 juta aja gimana, atau 50 juta aja gimana. Ya saya yakin ya penghasilannya pasti lebih dari PNS ya teman-teman. Ya pasti apapun lah ya, pasti ke penghasilan teman-teman akan di atas rata-rata. Karena kenapa? Karena memang seperti itu teman-teman. Teman-teman mempunyai jalur distribusi ya, kemudian memiliki bisa jualan apa saja, kemudian ya teman-teman bisa jualan produk teman-teman, produk orang lain atau produk yang lainnya. Nah, sebelum saya refresh lagi ya, saya akan tunjukkan nih teman-teman ya. Saya akan tunjukkan. Nah, ini saya ngiklan juga nih teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kalau saya produk digital ya, saya biasanya ngiklan ini tujuannya adalah untuk menangkap database customer. Ya, baru nanti ketika produk tersebut rilis ya baru saya retargeting orang-orang yang sudah tahu dengan bisnis kita. Karena kalau iklan di luar sana itu mereka adalah cold market teman-teman. Bagusnya kalau kita ngiklan di cold market ya atau market yang masih dingin ya, bagusnya adalah bagaimana iklan kita menarik mereka. Seperti itu aja dulu ya, tertarik ya, sehingga ketika mereka tertarik mereka akan tahu. Nah, barulah mereka dikategorikan adalah warm market. Dari tahu mereka jadi pengen lebih tahu lagi ya, dan kemudian dari lebih tahu lagi mereka jadi pembeli. Nah, seperti itu teman-teman funnelnya ya. Nah, ini saya ngiklan nih seperti ini ya. Saya juga banyak ngiklan ya teman-teman ya. Nah, ini dan banyak sekali nih saya ngiklan juga, dan akun-akun yang lainnya juga. Oke, seperti itu teman-teman, dan sebelum saya mengakhiri, coba kita refresh lagi ya agar bisa menjadi semakin semangat nih teman-teman, bahwa memang digital ini luar biasa banget ya, bisa membantu kita ya, apalagi saat ini pandemi corona yang belum berakhir banget ya teman-teman ya, belum berakhir ya, saya kurang tahu kapan selesainya ya, kita doakan aja, tapi sambil nunggu ya kita harus tetap ekstra ya, tetap produktif, tetap kerja keras ya, walaupun tetap di rumah aja, teman-teman bisa menghasilkan uang dari rumah. Oke, kita akan refresh, ini berapa? 202 ya. Oke, kita refresh, enter, berapa penambahannya? Ini kurang lebih saya 10 menitan ya. Kita lihat, oke, 205. Nah, ini teman bisa lihat ya, berarti sistem udah jalan. Dan Mas, saya ingin belajar nih gimana caranya. Yes, nanti saya akan ajarkan di kelas ngiklan ya, di angkatan keempat. Nah, ini saya lihat di waiting list udah lebih nih, udah 975. Saya mungkin prediksi hari ini sudah 1000-an. Nah, ini kemungkinan akan banyak yang daftar ya teman-teman ya. Dan teman-teman bisa ikutan yang belum daftar ya. Ini sudah angkatan keempat karena di angkatan sebelumnya sudah saya rilis ya. Dan ini yang daftar udah ribuan dan sudah banyak yang berhasil ya. Mas, saya ingin tahu orang-orangnya. Yes, nanti teman-teman saya akan lihatkan ketika dirilis ya. Nanti akan lihatkan ya, ada yang menghasilkan cuma ratusan ribu,
jutaan, puluhan juta, bahkan ada yang sampai 700 juta. Nanti saya akan tunjukkan orangnya ya. Oke, semoga bermanfaat, semoga mencerahkan teman-teman. Dan seperti biasa, kalau teman-teman belum subscribe, silahkan klik link subscribe agar Anda bisa mendapatkan video terbarunya. Dan jangan lupa selalu stay tune di grup ataupun di channel-channel lain agar Anda bisa mendapatkan video terbarunya. Oke, sampai jumpa dan dadah.